Untuk pembangunan infrastruktur selalu klise ya masalahnya, jadi berimbas kepada penggusuran permukiman warga. Iya. Termasuk juga yang terjadi saat ini untuk pembangunan bandara di Soekarno-Hatta. Dan berikut pemirsa 5 desa yang terimbas atau akan tergusur dengan adanya pembangunan ini. Iya, Oke. dan reporter kami tadi Sadrina Evanalia berkunjung ke sana untuk melihat secara langsung bahwa ternyata masyarakat di sana dengan pro dan kontranya kemudian bertanya pembebasan lahan 20 juta rupiah per meternya. Ini menurut mereka sebenarnya realistis menurut mereka, tapi menunggu kemudian appraisal biayanya NJOP-nya itu ya. seperti apa. Ini dari Pak Budi, ini kendala seperti apa yang dialami oleh Angkasa Pura untuk pembebasan lahan ini? Kendala itu adalah challenge ya. Jadi saya pikir kita maknai aja sebagai suatu challenge yang harus lakukan gitu ya. Pro kontra itu adalah suatu yang baik ya dalam iklim demokrasi seperti ini. Tapi kami percaya bahwasanya ada peraturan pemerintah yang menaungi suatu proses pembebasan tanah. Jadi ada suatu proses yang akan kita lakukan. Saat ini kami sudah melakukan inventarisasi, sudah melakukan sosialisasi, sudah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah, dan dengan cara-cara pemerintah untuk turut membantu Soekarno-Hatta membebaskan tanah, insya Allah ini memberikan jalan yang baik. Kami sendiri berpikir bahwasanya tidak ada sedikit pun bermaksud untuk merugikan siapapun itu, apalagi masyarakat. Tetapi ada suatu jalan yang baik yang diberikan oleh peraturan pemerintah, bahwasanya dalam rangka pembebasan tanah itu adalah ada appraisal independen. Iya. Nah, kalau namanya independen kan kita nggak bisa ngomong saya dan kamu. Iya, dia dan keputusannya siapa, ada gitu di ya. Tetapi yang ini- mengappraisal itu ya. Nah, jadi kita sandarkan aja pada appraisal. Nah, pasti appraisal akan memberikan suatu harga yang baik untuk masyarakat, yang baik untuk kita juga gitu. Satu hal yang ingin saya tekankan, ada suatu idealisme yang mesti kita pikirin sama-sama. Bandara Soekarno-Hatta adalah suatu bandara milik bangsa, beranda Nusantara. Beranda Nusantara, gerbang Indonesia. Gerbang Indonesia. Iya. Jadi kita jangan melihat terkotak-kotak kepentingan pribadi, karena kita semua harus mendukung program perluasan bandara Nusantara ini. Tetapi jika kemudian hasil appraisalnya mengatakan bahwa ya bisa lah untuk mendukung bandara ini memang benar-benar dapat dibangun runway ketiganya ini, berapa biaya yang sudah disiapkan oleh Angkasa Pura Pak untuk menangani hal itu? Kita punya dana yang besar untuk menyelesaikan seperti yang disampaikan Pak Samudra tadi. Karena masalah kita bukan runway ketiga saja. Kita harus membuat iskros ya Pak ya. Kita harus meningkatkan PCN. Kita harus membuat katakan taxiway untuk yang airset yang kata Pak Samudra tadi terlambat. Kita sudah siapkan dana itu dengan jumlah yang besar sekali. Sampai 60 triliun gitu. Tetapi ini untuk suatu kegunaan yang banyak gitu ya. Jadi saya pikir kita punya uang, tapi uang ini harus kita gunakan secara baik, secara cerdas, dan ini juga menyelesaikan banyak hal, bukan satu hal saja. Jadi kalaupun nanti ada yang berspekulasi, oh itu untuk saya saja, ya jangan dong. Kita punya idealisme. Seorang pakar, Pak Sapura mengatakan, kamu terlambat airside. Kami sepakat untuk menyediakan dana, sudah menyelesaikan perencanaan dan segera melaksanakan. Dan masyarakat harusnya mendukung itu gitu ya. Oke, tapi kembali Pengamat. lagi ke ganti rugi tadi per meternya, jadi kalau di atas NJOP itu berapa Pak? Saya tidak mau mengatakan besaran karena kewenangan untuk menetapkan itu di appraisal. Kalau lumrahnya suatu pembebasan tanah itu
di pemerintah dalam kisaran NJOP itu sudah oke mestinya. Karena memang itulah mekanisme yang terjadi di luar lokasi itu. Sudah Nah, oke tapi, itu seperti yang disebut sekarang sekitar 4 jutaan ya? per meternya. NJOP di sana di bawah 1 juta, Pak. Ibu. Di bawah Oke. 1 juta ya? Jadi itu artinya angka sebenarnya angka yang sudah udah bagus ya Pak ya, udah lebih dari cukup ya. Betul. Baik. Berarti- Pak Sam, jika tadi kamu punya rumah di sana? Enggak. Pak Sam, jika tadi Anda menyebut tahun 85 waktu pindah bandara dari Kemayoran menuju ke Soekarno-Hatta dan tahun 2000 harusnya sudah punya ya impian yang sangat indah tadi. Kemudian Anda melihat sekarang kan banyak landed house di situ yang kita bisa bilang bahwa ya 2.500 itu tidak sedikit begitu. Anda melihatnya selama ini pengawasan terhadap rumah-rumah ini seperti apa, Pak? Ya, memang di Indonesia ini problem mengenai tanah. Tidak hanya di bandara saja, tapi juga jalan-jalan tol tidak nyambung dan sebagainya, itu masalah pembebasan tanah. Karena undang-undang pertanahan, undang-undang agraria itu sampai sekarang belum direvisi dari zaman Belanda sampai sekarang gitu loh. Nah itu yang perlu direvisi oleh anggota-anggota DPR. Kalau itu udah menjadikan lahan proyek pemerintah, itu tidak boleh naik dan tidak boleh dijual belikan lagi gitu loh. Memang harus sudah ditandai oleh pemerintah bahwa ini pembangunan akan dibeli oleh pemerintah dan harganya nggak boleh dispekulan lagi. Karena di sini banyak orang-orang yang mungkin bukan orang setempat gitu, dia beli, dia nunggu dan sebagainya, dia nggak mau dibayar dan sebagainya. Kadang-kadang dia protes, demonstrasi dan sebagainya gitu. Ya, termasuk di dalamnya pembangunan jalan tol juga ya Pak Ya, yang selama termasuk terkendala. jalan tol juga. Jadi kalau NJOP kan itu udah appraisal dari pemerintah, dia Betul. objek pajak yang harus dibayar segitu. Sebenarnya harganya segitu gitu mestinya. Tapi di Indonesia berapa persen dari NJOP ada? Aneh, orang Indonesia tuh aneh. Padahal kita seharusnya- bayar pajak berdasarkan NJOP. Iya. Itu harga yang udah dipatok oleh pemerintah dan itu setiap tahun naik gitu Iya. loh. Naiknya, dan kalau kita jual belinya beda lagi gitu loh dan Dan sebagainya. seharusnya Nastiti kita sudah mempunyai Kementerian Agraria ya dan Tata Ruang. Seharusnya Menteri dengan Agraria mudah bahkan bisa turut menangani serta hal ya ini. Pak, artinya langsung menanggapi hal ini secara ya lebih dari serius mungkin ya 1000% seriusnya. Kita ke penelpon ada Iya, ada Pak Wijoyo di Jakarta Selatan. Halo, selamat siang Pak Wijoyo. Silakan pertanyaan atau pernyataan nih Pak. Selamat siang, Pak. Iya, silakan Pak. Ini mengenai Bandar Udara Cengkareng atau Bandara Suta sekarang. Saya kebetulan tahun 73 saya selesai dari kuliah, saya bekerja di Bappenas, di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kebetulan saya menangani perubahan udara gitu. Jadi memang tahun 1973 itu ada studi oleh Parsong, bantuan Amerika. Itu udah ada yang kajian untuk pindah dari Kemayoran karena sudah semakin penuh gitu ya. Lalu memang diusulkan untuk pindah ke Cengkareng ya. Plannya sudah bagus, tapi seketika itu juga dilakukan suatu alternatif lain ya untuk melalui pindah ke bandara sementara dulu di Halim gitu ya. Nah, itu banyak latar belakang yang mengapa harus ke Halim dulu. Tapi Cengkareng tetap dijalankan ya. Sesuai master plan sebetulnya dibuat sudah cukup bagus ya. Area itu harus 4.000 hektar, 2.400 sama 1.600. Di gambar master plan itu jelas ada 4 runway ya. Jelas ada 8 terminal ya. Kemudian juga diberikan akses kecuali jalan tol juga akses kereta api gitu ya. Iya. Jadi kalau saya melihatnya dari segi perencanaan sudah cukup bagus ya. Tapi langkah-langkah selanjutnya ini yang kadang-kadang sangat tertinggal jauh. Kalau kami dari sudut mata kami melihatnya bahwa ketika operasional diserahkan dari departemen atau Ditjen Perhubungan Udara kepada BUMN tidak menindaklanjuti dengan baik ya, terlalu sibuk dengan masalah komersialisasi operasi. Baik Pak Wijoyo, kami sudah memahami pernyataan Anda dan mungkin ini juga sebagai sebuah masukan untuk bapak-bapak berdua di sini. Tapi sebelum kemudian menanggapi Pak Wijoyo, ada Pak Tommy di Jakarta Barat. Pak Tommy, silakan. Selamat siang, Pak. Iya, selamat ini siang. saya hanya ingin berikan masukan saja sih, Pak, untuk bandara kita. Memang sejauh ini saya lihat Bandara Soekarno-Hatta memang sudah berusaha. Apalagi saya lihat sosok Pak Budi sebagai dirut kita Angkasa Pura itu sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya sebagai warga ya saya tetap mendukung saja supaya untuk fasilitas bandara kita itu masih perlu banyak yang dikaji, Pak.
terutama untuk kebersihan, keamanan, dan parkiran juga itu harus juga menjadikan prioritas utama. Karena saya lihat di Bandara Terminal 2 itu Pak, untuk parkiran saja itu sudah membludak dan selalu pasti bikin macet Pak. Itu harus dibuat akses tolnya itu dari Jakarta ke bandara itu harus ada, dan memang untuk percepatan pembangunan kereta api itu memang harus diprioritaskan juga Pak. Karena sayang sekali kalau Bandara 3 ini nanti sudah jadi, nanti terlambat seperti runway-nya juga, itu kita akan ketinggalan Pak. Karena kita mau take off saja dan landing saja itu pesawat pada ngantri. Saya bingung Pak, itu macet apa gimana Pak, kena lampu merah saya kira itu Pak. Baik Pak Tommy, Iya. kami sudah menangkap maksud Anda, dan ini kemungkinan besar juga adalah sebuah dukungan bagi Pak Budi, bahwa kemudian kemarin ada yang menyampaikan ke saya Pak Budi, ternyata penataan taksi untuk masuk ke terminal itu bisa dilakukan, dan itu hal positif yang sudah dilakukan oleh Angkasa Pura II. Ya. Ini menanggapi pernyataan dari Pak Wijoyo dan Tommy, ini seperti apa Pak? Benar, Pak Wijoyo bicara makro, Pak Ya. Tommy detail. Detail. Itu yang saya sampaikan tadi. Detail ini harus kita selesaikan segera. Nah, seperti yang disampaikan Pak Tommy, Terminal 2 itu bermasalah. Nanti pada saat Terminal 3 jadi, Terminal 2 itu akan kita tingkatkan dari 10 juta menjadi 20 juta. Terminal 3 menjadi 25 juta. Terminal 1 20 juta. Jadi bisa dibayangkan kapasitas parkirnya itu akan turun 50%. 50%. Jadi relatif cukup di situ. Jadi nanti mayoritas dari penerbangan itu akan ada di Terminal 3, di mana di situ seluruh internasional dan Garuda akan di Terminal 3. Gitu. Jadi apa yang disampaikan Pak Tommy tentang kereta api kami sudah laksanakan sekarang, insya Allah tahun depan 2012 selesai gitu. Sehingga pada saat Terminal 3 Ultimate ini selesai, runway selesai, semuanya itu berjalan beriringan selesai gitu ya Pak. Target kita pada saat Asian Games 2018 Terminal 1, 2, 3 kapasitas 60 juta. Berarti kita sudah kurang lebih 100%. Mendekati. Ya. Pergerakan di Airset juga sudah mendekati 100 pergerakan. Karena runway ketiga, East Cross, dan taxiway sudah jadi. Jadi pada saat itu kita sudah mendapatkan suatu pelayanan yang relatif baik. Ya, kita ke Pak Sam ini. Pak, perlu dukungan masyarakat yang seperti apa sebenarnya? Pak Sam tadi bercerita bahwa saat ini lagi di Vietnam, kemudian membantu pemerintah Vietnam juga untuk melihat pembangunan infrastruktur di sana, bagaimana kemudian masyarakat di sana begitu kooperatif untuk membantu program pemerintah. Melihat ada 358 rumah warga di 5 desa ini yang akan digusur ya, seperti itu untuk dijadikan runway. Perlu dukungannya seperti apa dari masyarakat untuk mensukseskan program ini? Ya, kalau bicara masyarakat tentu kita butuh pendekatan dengan masyarakat gitu loh. Mereka ada yang berpikir nasional, ada yang berpikir egois dan sebagainya. Itu harus ada pendekatan tersendiri supaya jangan ada gejolak gitulah. Tapi di mana-mana contohnya Narita Jepang aja waktu mau dibangun itu petaninya protes setengah mati gitu, tapi pemerintahnya tetap menjalankan dengan cara ya diberi lahan lain dan sebagainya. Tapi saya mau cerita gini, ada dua hal kalau kita bicara dengan airport berhubungan dengan services gitu loh. Jadi yang pertama adalah aman, yang kedua adalah nyaman. Aman itu adalah safety dan security. Iya. Nyaman itu nyaman datang ke airportnya, di airport dan pulang ke airport gitu loh. Itu yang disebut nyaman. Sekarang tiga-tiganya nggak nyaman, kita datang ke airport nggak nyaman, di airport tidak nyaman, pulang tidak nyaman gitu loh. Beda kalau kita di Singapura misalnya, beda Untuk kita mendarat aja merasa tidak nyaman di gitu ya. Kuala Lumpur misalnya udah ada kereta dan sebagainya. Nah, nanti mungkin tahun depan udah ada kereta udah lebih baik lah, dan sekarang saya yakin dengan direksi yang baru Angkasa Pura ini udah istilahnya dia udah dapurnya dapur baru, dia udah cium mana yang baik mana yang tidak baik. Kalau dulu kan orangnya itu aja, jadinya tidak mencium. Pak Budi nih. Pak Budi. Sekarang sosialisasi yang dilakukan terhadap warga sekitar Pak, bentuknya seperti apa dan hasilnya bagaimana? Sosialisasi itu kita lakukan bersama Pemda. Ya, tentunya ada suatu Ada pertemuan khusus dengan kepala desa begitu? Ada. Jadi pertemuan itu satu kita dengan Pemda dulu kita lakukan. Tentunya Pemda sangat mendukung, juga Kementerian Agraria. Setelah itu desa ke desa itu dilakukan gitu ya.
sejauh ini apa yang kita lakukan relatif baik ya. Bahwasanya ada satu desa yang spekulatif menyatakan sesuatu yang kontra. Saya pikir satu realitas ya di suatu negara yang demokrasi seperti mungkin saja. Tetapi kami yakin dengan pendekatan kita, dengan support dari pemerintah daerah dan juga agraria, lambat laun kita bisa mengerti. Ada suatu idealisme yang bisa kita dapatkan dari masyarakat ini. Ya, biasanya dengan belusukan seperti yang dilakukan oleh Presiden kita Pak Jokowi itu semua masalah terselesaikan dengan hadirnya itu. Mungkin Pak Budi perlu belusukan langsung ke 5 desa itu melihat bagaimana sebenarnya keinginan dari masyarakat di sana. Iya, kita akan menanyakan hal ini, tapi usai jeda berikut Lunch Talk akan kembali bersama saya Carlos dan Astiti. Ya.